Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan tentang prinsip-prinsip perkembangan dan implikasinya terhadap pendidikan dalam dunia pendidikan, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Padilla dari kelas B dengan NIM H01233311. Oke, langsung saja. Prinsip-prinsip perkembangan pendidikan adalah dasar atau pedoman yang digunakan untuk memahami dan mengarahkan proses pembelajaran dan perkembangan individu dalam dunia pendidikan. Prinsip-prinsip ini berakar pada teori perkembangan manusia, baik secara fisik, emosional, sosial, maupun kognitif. Yang pertama, perkembangan merupakan proses bertahap. Nah, perkembangan individu terjadi secara bertahap, dari tahap yang sederhana menuju tahap yang lebih kompleks. Setiap tahap perkembangan memiliki karakteristik tentunya yang khas. Misalnya, perkembangan kognitif menurut teori Piaget terdiri dari tahap sensorimotor, preposisional, konkret, operasional, dalam formal operasional. Nah, implikasinya dalam dunia pendidikan, pendidik perlu memahami bahwa setiap peserta didik berada pada tahap perkembangan yang berbeda. Oleh karena itu, materi dan metode pembelajaran harus disesuaikan dengan tahapan perkembangan mereka. Misalnya, anak-anak di tahap operasional memerlukan pembelajaran yang konkret dan visual. Yang kedua, ada perkembangan dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Perkembangan individu dipengaruhi oleh interaksi antara faktor genetik atau natur dan lingkungan. Faktor genetik menentukan potensi dasar seseorang, sementara lingkungan, termasuk pendidikan, berperan dalam mengoptimalkan potensi tersebut. Implikasinya dalam dunia pendidikan, lingkungan pendidikan yang positif dan mendukung sangat penting untuk memaksimalkan potensi secara peserta didik. Pendidik harus menciptakan suasana belajar yang kondusif, menyediakan sumber belajar yang memadai, dan memberikan dukungan emosional kepada peserta didik. Selanjutnya ada perkembangan bersifat multidimensional. Perkembangan individu mencangkup berbagai aspek seperti fisik, kognitif, sosial, emosional, dan moral. Semua aspek ini saling terkait dan memengaruhi satu sama lain. Implikasinya terhadap perkembangan bersifat multidimensional, pendidikan harus holistik, mencakup pengembangan semua aspek individu. Misalnya, selain fokus pada pencapaian akademik, sekolah juga perlu memberikan perhatian pada pengembangan keterampilan sosial, nilai-nilai moral, dan kesehatan fisik peserta didik. Selanjutnya, ada perkembangan yang dipengaruhi oleh konteks budaya dan sosial. Lingkungan sosial dan budaya tempat individu tumbuh sangat mempengaruhi proses perkembangan. Nilai-nilai, norma, dan tradisi budaya membentuk cara berpikir, berperilaku, dan berinteraksi individu. Implikasinya, pendidikan harus relevan dengan konteks budaya dan sosial peserta didik. Kurikulum dan metode pengajaran perlu memperhatikan nilai-nilai lokal dan global agar peserta didik dapat berkembang secara optimal dalam lingkungannya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.